Wal mutalaqatu yatarabbasna salasa quru'. Apa yang dah pahami situ? Itu apa maksudnya? Itu terjemahan tu dalam konteks usul fikih. Tanyailah kampung, was'al al-qarya. Apa itu maksudnya ayat tu? Yadullahi fawqa aydihim. Apa anda pahami itu? Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kajian takwil itu. Tangan Allah, Allah tak punya tangan. Itu makanya Allah di langit tu tidak diakui orang. Kerana ayat itu takwil. Allah menggambarkan dia berada di tempat yang tinggi. Itu berhubungan dengan takwil. Tanyailah kampung. Kampung tak bisa ditanyai. Yang ditanya adalah penduduk kampung. Itu namanya majas. Takwil itu masuk mana? Itu masuk kajian lapas dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang anda pahami situ? Orang kalau belajar dia usul fikih nyambung dia tu. Kalau dalam konteks usul fikih ini maksudnya. Sesungguhnya Allah itu berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah itu solat dia kepada Nabi. Setiap orang mukmin itu kalau dia pergi ke masjid maka setiap langkahnya akan menghapus dosa. Kalau naik mobil dia bagaimana? Maka itu namanya mufassar. Di rumah siapa yang ada anjing maka malaikat tak masuk. Malaikat yang mana? Bukan seluruh malaikat. Itu mufassar namanya. Diperjelas lagi maksudnya. Itu mufassar. Kajian lapas semuanya. Sejauh mana anda memahaminya? Anda ni banyak tak faham kajian lapas. Orang yang membimbing orang 40 langkah masuk surga. Jadi 40 langkah itu kalau lebih bid'ah apa enggak? Nanti jangan mengatakan orang bid'ah aja. Jadi yang dimaksud dengan 40 langkah itu apa? Apakah itu batasan? Itu makanya itu dalalatul iqtidha. Jadi kalau Imam Syafi'i makhum, maksud dari kata Nabi itu membantu. Bukan langkahnya itu yang dihitung. Sama orang meninggal dunia kalau dah mati 7 langkah orang meninggalkan ditanya. Di Mesir itu kuburan orang dalam rumah. Itu tidak pernah ditanya dia. Maksudnya kalau mayat sudah dikuburkan, sudah habis hubungannya dengan orang yang hidup, maka malaikat akan bertanya. Bukan 7 langkahnya itu yang dihitungan. Jadi ayat dengan hadis pembahasannya itu banyak kajian lapas. Yang menutup mata kakinya dengan celana masuk neraka. Menutup mata kaki itu menjadi penyebab masuk neraka. Kira-kira logis tidak kalau menurut orang fikih? Yang dimaksudnya adalah kan di situ disebutkan witron, sombong. Jadi maksudnya adalah orang yang sombong. Sombong dia pakai baju panjang ini juga bisa masuk neraka. Jadi itu hanya sampel majazi dia. Nah, sekarang masuk kepada ijma'. Apa itu ijma'? Anda? Tadi kita ngaji usul fikih, kok ke ulama pula perginya? Suatu proses pengumpulan perkara ataupun sesuatu dalam menetapkan hukum, lalu kita meyakini. Coba, tadi kita kan ngaji usul fikih. Jadi kesepakatan para ulama, ke depan lagi. Kita ceritanya belakang. Apa maksud ijma' ni? Ada uraian? Coba anda jelaskan. Tadi anda bilang kesepakatan para ulama. Kita ceritanya sumber hukum. Bolehkah menikah pakai online? Bermusyawarah ulama. Tapi ulama bermusyawarah ini memutuskan hukum tentu kepada sumber hukum. Ini ijma' nih. Bagaimana ceritanya?
Coba jelaskan mana yang ijma' itu? Kesepakatan ulama tentang hukum yang baru itu, yang baru ada. Ya, ijma' ini mau dipakai. Apa maksud Bapak anda? Mana dia ijma' itu sebagai sumber hukum? Mana yang ijma' sumber hukum itu yang mana? Kita ni orang syariah ni. Kalau orang hukum pidana, perdata, dia hafal undang-undang pasal sekian KUHAP. Kalau kita ini dia pemahaman ini anda sampaikan tadi bukan salah, tapi mana dia sebagai ilustrasinya mana? Umar bin Khattab pernah dulu membikin Baitul Mal, pengumpulan uang-uang untuk dibagikan kepada para amir, pemimpin-pemimpin. Itu tidak ada dibantah oleh para sahabat yang lain yang dia lakukan itu. Ada kesepakatan para khulafa itu, apa yang dilakukan oleh Umar ini sebuah kemaslahatan. Maka kalau sekarang ada pernikahan pakai kartu nikah untuk kemaslahatan supaya kekuatan nikah itu diakui oleh masyarakat, berarti dibolehkan. Dengan mengkiaskan kepada yang dilakukan Umar. Itu berarti isi ceritanya berdasar ijma'. Paham tu? Para sahabat tidak membantah apa yang dilakukan oleh Umar. Maka Umar itu kan orang yang banyak melakukan perombakan. Gaji-gaji amir, Baitul Mal dibangun. Sampailah pada hari ini sekolah-sekolah ini. Sekolah zaman Nabi mana ada pakai gedung-gedung ini. Nggak ada uang sekolah, nggak ada UKT. Jadi perombakan yang dilakukan Umar ini tak pernah dibantah, nggak dibilang ini bid'ah. Kalau sekarang pamannya dibikin aturan bahwa pernikahan itu harus pakai kartu, berarti ini mencoba menganalogiskan apa yang dilakukan Umar. Berarti itu ijma' itu. Itu salah satu contoh ijma' yang pernah dijadikan oleh para ulama ketika melakukan perombakan dalam kemaslahatan umat. Jadi sembahyang itu 5. Itu sepakat para sahabat itu sampai hari ini. Itu kalau dalam bentuk ibadah. Al-Quran yang diakui secara ijma' yang mushaf sekarang ini, itu ijma' itu. Tapi itu dalam bentuk baku dia, pemahaman ijma'. Itu bisa seperti pengumpulan hadis, pemayagan. Tapi dalam konteks yang modernisasi tadi itu dia contohnya. Sekolah pakai baju seragam. Mana ada istilah pakai baju seragam? Jadi kalau pergi ceramah, ustaznya dikasih amplop. Karena mengandung kemaslahatan, kalau enggak dibantu ustaznya, sanggup enggak ustaz ni datang lagi untuk kedua kali. Jadi dikiaskan kepada sebuah terobosan yang dilakukan oleh Umar berdasarkan teori analogis ijma' namanya. Dalam ijma' itu juga ada analogis hukum. Jadi uang sekolah dulu enggak ada. Makanya Umar mencoba menarik pajak. Karena dari pajak itulah dibayar gaji-gaji amirnya. Sekarang Anda dipungut UKT. Untuk apa? Dengan itu dibangun, kursi ini dibayar nih. Lampu dibayar, kipas angin dibikin, dibeli itu semua. Kias lagi. Apa itu kias? Sesuatu hukum yang belum ada ketentuannya dengan ketentuan yang sudah ada. Di kias itu bahagian kajian lapas itu atau kajian makna? Masuk kajian lapas dia atau kajian makna? Kajian lapas dan makna bagaimana nih? Bapak menanya pemahaman Anda aja, bukan definisi. Apa yang menjadi penentu dalam penetapan hukum itu berdasarkan kias? Yang menjembatani dalam usul fikih sebut ilhaq. Ini bahasa Bapak fleksibel. Itu tergantung Anda menguraikan. Apa yang menjadi penentu dalam pengolahan ilat itu dalam penetapan hukum? Apa yang disebut dengan ilat? Yaitu sebab ataupun dasar landasan.
Solatlah kamu seketika tergelincir matahari. Dia itu sebab tapi bukan ilat. Setiap ilat itu pasti sebab tapi tidak setiap sebab itu ilat. Anda, apa itu ilat? Sifatnya. Sesuatu yang menjadi landasannya. Ilat itulah yang menjadi petunjuk hukum. Ya. Al-hadi ilal ahkam. Itu sama yang Bapak bilang tadi itu. Yang dalil itu. Itulah indikator. Al-hadi ilal ahkam. Petunjuk adanya hukum. Itu sebab ilat.